Pertanyaannya adalah, mengapa dengan rasa sejati kita bisa menangkap bahwa sosok dari Sri Kertanegara adalah sosok yang agung jiwanya, sosok yang penuh kasih murni, dan suasana pada saat itu juga sebetulnya penuh kedamaian. Di buku sejarah dituliskan sebaliknya. Why? Kenapa? Ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita gali bersama. Nah, sebelum kita lanjut, silahkan jika ada yang mau memberikan pendapat. Mengapa kita bangsa Indonesia saat ini disuguhi dengan narasi yang betul-betul, tanda kutip, biadab ya? Itu karena betul-betul membelokkan kebenaran sejarah. Dualitas atau ruwa bineda itu tidak pernah lepas dari kehidupan di jagat raya ini, termasuk di planet ini. Gelap terang, baik jahat, tulus manipulatif, itu adalah hal-hal yang pasti ada di jagat raya ini. Tetapi di dalam sejarah kehidupannya, manusia itu bisa memilih. Dia akan ada di kondisi yang mana. Bagi setiap manusia, bagi setiap jiwa, ruwa bineda ini adalah sebuah opsi, sebuah probabilitas yang bisa dipastikan oleh dirinya sendiri. Nah, ada masa-masa di mana sangat dominan keberadaan dari orang-orang yang punya keangkaran murka. Dan ini dimungkinkan karena manusia itu punya yang namanya kebebasan berkehendak. Kalau cukup punya ya yang namanya kasih murni, orang tidak akan memilih untuk kemudian tenggelam di dalam keangkaran murkaan. Kalau kita terbiasa ada di dalam keheningan, kita tidak akan memilih untuk menjadi manipulatif, menjadi penipu, menjadi pembohong secara massal. Tetapi saat kita tidak hening, saat kita tidak terhubung dengan diri sejati, saat kita tidak punya kasih murni, kita kemudian hanya berpegang kepada ego kita, kita mengikuti angkara murka kita, sangat dimungkinkan kita kemudian menjadi sangat jahat juga. Nah, secara faktual ada orang-orang yang memang punya hasrat untuk menguasai tanah dan air ini, menguasai Nusantara, menaklukkan bangsa ini dengan segala cara. Dan kemudian yang mereka lakukan salah satunya adalah menuliskan buku-buku sejarah yang membuat kita tidak kenal kepada bangsa kita sendiri dengan segala keagungan. Kita disuguhi dengan semua cita-cita yang penuh kebohongan, tetapi karena itu disajikan berulang-ulang, kita lama-lama percaya. Itu ada di dalam bawah sadar dari banyak manusia Nusantara, sehingga kalau ditanya tentang sesuatu, pasti cita-cita itu yang kemudian mewarnai pandangan kita. Nah, bangsa yang sudah dirusak sejarahnya, itu pasti akan menjadi bangsa yang kalah ya. Bangsa yang kemudian percaya kepada cita-cita hoax tentang kebobrokan leluhurnya, pasti tidak punya yang namanya kebanggaan akan bangsanya sendiri ya. Dan kalau itu yang terjadi, tidak akan ada yang namanya pewarisan kebudayaan luhur dari satu generasi ke generasi lainnya. Nah, itulah yang terjadi pada saat ini. Jadi, bangsa Indonesia pada saat ini itu punya keterputusan sejarah dengan generasi di masa lalu yang itu sebetulnya bisa dikatakan berhasil membangun peradaban yang luhur, membangun negeri yang kemahlifah loh. Ada era di mana pada mayoritas warga yang ada hanyalah kesadaran yang murni, kesadaran kolektif itu betul-betul luhur, dan itu terijawantahkan dalam kehidupan dan tatanan sosial yang selaras ya. Itu adalah cita dari bangsa kita di masa lalu yang sebetulnya mestinya kita teruskan pada saat ini. Cuma inilah yang diputus. Salah satu caranya ada dengan menyebar cerita hoax tentang sejarah masa lalu. Nah,
kita yang kemudian sudah mulai tenggelam di dalam spiritualitas, sudah mulai kenal tuntunan dari diri sejati, mestinya kemudian juga punya kepekaan untuk menangkap masalah ini, dan kita menempatkan diri kita sebagai salah satu agen yang memberikan solusi. Bangsa ini sesungguhnya bangsa yang besar, tetapi dibuat menjadi bangsa yang kecil. Nah, kitalah yang punya tanggung jawab untuk membuat bangsa ini kembali kepada keagungan. Dan salah satunya adalah betul-betul dengan mengembalikan sejarah bangsa ini sesuai dengan kebenaran. Termasuk mengembalikan ajaran-ajaran luhur yang kadung salah dipahami. Dengan mengembalikan ajaran luhur itu, dengan membenarkan kembali cerita sejarah agar sesuai dengan kenyataannya, itu menjadi fondasi untuk membangun kebudayaan yang luhur di masa depan. Ya. Jadi konteks kenapa saya menggelar workshop tantra ini, menulis buku tantra ini bukan hanya untuk kepentingan kita pribadi dalam rangka mencapai pemurnian jiwa, tetapi ini dalam rangka betul-betul gerakan spiritual yang itu mencakup satu bangsa. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?